Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Puisiku Diari. Channel ini banyak membahas cerita horor berdasarkan kisah nyata yang beredar di masyarakat. Sekarang izinkan saya menceritakan sebuah cerita horor yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Kisah ini dialami oleh seorang mahasiswi baru yang tanpa sengaja terjebak di sebuah kamar pondok tua yang ternyata memiliki sebuah kisah misterius di masa lalu. Oke, kita lanjut ceritanya. Selamat menyaksikan. Pondok Kematian di Gunung Pati, bisikan di dinding dan wajah tanpa mata. Senja yang membeku di Semarang, langit di atas Gunung Pati, Semarang. Sore itu bukan lagi jingga yang menenangkan, melainkan ungu kebiruan yang suram, seolah awan-awan tebal menyimpan duka. Udara dingin yang tak wajar merayap dari perbukitan, membawa serta bau tanah lembab, dedaunan busuk, dan entah mengapa, samar-samar tercium aroma melati layu yang menusuk hidung. Bagi Rina, seorang mahasiswi rantau berusia 19 tahun, ini bukan hanya awal semester baru, tapi awal dari mimpi buruk yang nyata. Ia memilih pondok pesantren putri itu karena dekat kampus dan tentu saja harganya yang terjangkau. Pondok itu adalah sebuah bangunan kolonial Belanda yang megah namun terlantar, dengan arsitektur yang menjulang tinggi, dinding-dinding bata tua yang menghitam dan lumutan seolah menangis. Jendela-jendela besar dengan kaca buram dan terali besi berkarat menatap kosong ke jalan. Lorong-lorong panjangnya, yang di siang hari pun terasa remang-remang, di malam hari menjelma terowongan gelap yang menelan setiap cahaya, setiap suara. Ada semacam gravitasi kelam di sana, aura yang membebani setiap langkah. Rina menempati sebuah kamar di lantai 2 yang menghadap ke halaman belakang. Pohon-pohon mangga raksasa yang sudah sangat tua dengan sulur-sulur akar yang mencengkeram tanah membuat suasana di luar jendela terasa suram. Namun yang paling sering menarik perhatiannya dan membuat bulu kuduknya meremang adalah sebuah kamar di ujung lorong lantai 2, tepat di seberang kamar ustadzah pengurus pondok. Kamar itu selalu terkunci rapat, bahkan engselnya tampak berkarat dan pintu kayunya terlihat lebih gelap, seolah terbakar oleh waktu. Jendela-jendela kayunya tak pernah dibuka, tertutup rapat oleh tirai beludru tebal yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi debu tebal, tak tersentuh selama puluhan tahun. Jangan pernah dekati kamar itu setelah maghrib, Rin, bisik Sari, teman sekamarnya. Suatu sore, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya melebar, katanya berpenghuni dan punya kisah kelam. Beberapa santri yang nekat mencoba mengintip atau bahkan mengetuk, besoknya langsung demam tinggi, bahkan ada yang sempat kejang-kejang dan harus dibawa pulang. Rina yang dibesarkan di keluarga modern dan cenderung rasional, awalnya hanya tersenyum tipis. Cuma mitos, pikirnya, tapi ada rasa dingin yang menusuk di punggungnya. Minggu-minggu pertama berlalu dengan rutinitas padat seorang mahasiswa dan santri. Rina berusaha keras mengabaikan bisik-bisik dan aura kelam di pondok itu. Namun memasuki bulan kedua, keanehan mulai menusuk inderanya. Ia mulai merasakan, bukan hanya mendengar. Hampir setiap malam, sekitar pukul 2 atau 3, jam-jam ketika pondok benar-benar hening, hanya terdengar jangkrik bersautan dari kebun belakang dan gonggongan anjing liar yang pilu dari kejauhan. Rina akan terbangun. Bukan karena suara azan subuh, melainkan karena suara bisikan. Bukan bisikan biasa, ini adalah simfoni bisikan. Puluhan suara, tumpang tindih, tak jelas maknanya. Seperti kerumunan orang yang berbicara dalam mimpi, namun nadanya terasa berat, sedih, dan penuh keputusasaan. Bisikan itu selalu datang dari arah kamar kosong di ujung lorong. Kadang, di antara kerumunan suara itu, Rina bisa membedakan isakan lirih yang memilukan, seperti tangisan tertahan yang tak menemukan jalan keluar, diselingi suara desahan napas yang berat seolah seseorang sedang berjuang. Yang paling mengerikan, Rina mulai mencium bau. Bau anyir yang samar, seperti darah kering, bercampur dengan aroma melati layu yang menusuk hidung, dan bau tanah basah yang dingin. Aroma itu bukan dari luar, melainkan terasa pekat di dalam kamarnya, terutama saat bisikan itu terdengar. Rina berusaha mengabaikannya, menarik selimut sampai ke leher, memejamkan mata kuat-kuat. Ini cuma imajinasiku, ia mencoba meyakinkan diri. Tapi aroma itu nyata, suara itu nyata. Bulu kuduknya seringkali berdiri tanpa sebab yang jelas. Terutama saat ia harus melewati lorong panjang itu sendirian di malam hari untuk ke kamar mandi. Hawa dingin yang aneh, menusuk sampai ke tulang, seolah menyedot kehangatan tubuhnya, sering terasa di sekitar area kamar kosong itu. Ada semacam aura berat seperti medan magnet yang menarik dan membebani langkahnya setiap kali ia melintasinya. Pernah suatu malam rasa penasaran yang bercampur ketakutan memaksanya untuk melihat. Ia bangkit dari ranjang, berjalan perlahan, menahan napas yang tercekat, menuju ujung lorong. Pintu kamar kosong itu masih tertutup rapat, kaku dan gelap seperti pintu sebuah makam.
Tidak ada celah cahaya yang keluar. Namun, bisikan itu terasa sangat jelas di dekat sana, seperti sebuah orkestra ratapan. Pulanglah. Kami menunggumu. Dia, bukan salahku. Kata-kata itu seolah menelusup ke otaknya, bukan hanya telinganya. Rina segera kembali ke kamarnya, detak jantungnya berpacu gila-gilaan, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Ia menutupi kepalanya dengan bantal, meringkuk ketakutan, berdoa agar pagi segera tiba. Kepercayaan dirinya yang rasional telah hancur berkeping-keping. Panggilan nama yang membekukan dan cengkeraman tak kasat mata. Gangguan itu semakin intens, merangkak dari sekadar suara menjadi serangan psikologis yang nyata. Bisikan-bisikan itu tidak lagi tumpang tindih. Mereka mulai membentuk satu kalimat, satu panggilan. Suatu malam yang pekat, dengan cahaya bulan yang tertutup awan badai, Rina sedang terjaga menyelesaikan tugas akhirnya. Kepalanya terasa pening karena kurang tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 3:45. Heningnya pondok tiba-tiba pecah oleh suara yang paling mengerikan yang pernah ia dengar. Bisikan itu terdengar sangat jelas, seperti suara napas berat tepat di telinganya dan berasal dari luar pintu kamarnya. Kali ini bukan hanya gumaman tak jelas, melainkan sebuah nama yang dipanggil berulang-ulang dengan nada putus asa, pilu, dan menggema, seolah datang dari ruang hampa, memenuhi seluruh kamarnya. Mira, Mira, kau di mana Mira? Jangan pergi. Rina terkesiap, pulpennya jatuh dari tangan, berdentang keras di lantai dingin. Ia tidak mengenal siapapun di pondok ini yang bernama Mira. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, begitu menyeramkan, seolah sesosok entitas tak kasat mata berdiri persis di luar pintu kamarnya, memanggil dengan rintihan yang menusuk jiwa. Seluruh tubuhnya dingin gemetar hebat seperti diserang demam. Ia menahan napas, berharap suara itu berhenti. Namun panggilan itu terus berulang, Mira, Mira, mengapa kau tinggalkan kami? Disertai isakan pilu yang terdengar seperti ratapan mendiang, diselingi suara tarikan napas tersengal-sengal, sangat dekat, seolah di dalam kamarnya sendiri. Rina menutup telinganya erat-erat dengan kedua tangan, memejamkan mata kuat-kuat, dan membaca ayat-ayat kursi berulang kali sampai tenggorokannya kering dan paru-parunya sesak, seolah tercekik. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian yang menyiksa, suara itu perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam, meninggalkan Rina dalam kondisi syok dan ketakutan yang tak tertandingi. Setelah kejadian itu, gangguan tidak hanya berupa suara. Rina mulai merasakan kehadiran yang lebih menekan, seolah dia tidak sendiri di dalam kamarnya. Saat ia tidur, seringkali ia merasa seperti ada tekanan berat yang mencekik dadanya, yang membuatnya sesak napas, seolah ada beban tak terlihat yang menindihnya hingga paru-parunya terhimpit. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, seluruh tubuhnya kaku, hanya bisa merasakan teror yang mencekik. Matanya hanya bisa melihat langit-langit kamar yang gelap, sementara pikirannya berteriak minta tolong. Sesekali, ia merasa ada cengkeraman dingin di pergelangan kakinya, sebuah sentuhan tak kasat mata yang membuatnya merinding hingga ke ubun-ubun. Ini berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya tekanan itu mereda, dan ia bisa bebas, terbangun dengan napas terengah-engah, dan keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya, kasur terasa basah. Kejadian ini sering terjadi di antara jam 2 sampai 4 pagi, hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, membuat Rina menderita insomnia parah dan penampilannya mulai terlihat seperti orang sakit. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam, dan ia sering melamun, tatapannya kosong. Babak ketiga, penampakan di jendela dan kebenaran yang berdarah klimaks kengerian terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Suasana pondok terasa lebih hening dari biasanya, seperti kuburan. Bahkan angin pun enggan berdesir, membuat daun-daun di pohon mangga di luar jendela tampak kaku, seolah membeku dalam ketakutan. Rina baru saja selesai salat tahajud. Jiwanya sedikit lebih tenang setelah berkomunikasi dengan Sang Pencipta, tapi hatinya masih berdebar. Ia bangkit dari sajadah, lalu beranjak menuju jendela kamarnya untuk menghirup udara malam yang segar. Saat ia membuka sedikit tirai, pandangannya langsung tertuju ke arah kamar kosong di ujung lorong, yang jendelanya kebetulan berhadapan langsung dengan jendelanya. Jantungnya berdesir aneh, kali ini bukan hanya desiran, melainkan dentuman keras. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, jauh lebih intens dari biasanya, seolah seluruh energi panas di ruangan itu tersedot, dan kemudian ia melihatnya. Di balik tirai beludru usang kamar kosong itu, samar-samar terlihat sesosok wajah yang pucat pasi, nyaris transparan, namun detailnya mengerikan. Wajah itu keriput, dengan rambut putih panjang terurai yang tampak kusut dan kotor, seperti sarang laba-laba, menutupi sebagian wajahnya.
Namun yang paling membuat darah Rina membeku adalah sepasang mata. Tidak ada mata. Hanya dua cekungan hitam legam yang dalam, kosong tanpa bola mata, seolah mata itu telah dicungkil paksa. Wajah itu, dengan cekungan matanya yang mengerikan, menatap lurus ke arahnya, menusuk ke inti jiwanya. Tidak ada ekspresi yang jelas di wajah itu, hanya kekosongan yang dingin, namun memancarkan penderitaan yang tak terhingga, dan aura kesepian yang tak tertahankan. Rina tidak bisa bergerak, seluruh ototnya menegang membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak, lalu berpacu gila-gilaan, memukul-mukul dadanya seperti genderang kematian. Ia terperangkap dalam tatapan kosong tanpa mata itu yang seolah-olah mengunci jiwanya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku, terpaku pada lantai, seolah dipaku oleh kekuatan tak kasat mata. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya yang menyiksa berlalu dalam keheningan yang memekakan telinga. Lalu perlahan wajah pucat itu mulai bergerak, dan sudut bibirnya tertarik ke atas, membentuk sebuah senyum. Bukan senyum ramah, melainkan seringai lebar yang mengerikan, memperlihatkan gusi hitam dan gigi-gigi yang tidak rapi, seolah gigi itu sudah lama membusuk dan tanggal sebagian. Senyuman itu bukan kebahagiaan, melainkan sebuah ekspresi penderitaan yang teramat sangat, mungkin sebuah ratapan tanpa suara, sebuah ejekan terhadap hidup yang telah meninggalkannya. Setelah seringai itu terbentuk sempurna, wajah itu perlahan-lahan menghilang, seperti asap hitam yang ditiup angin, menembus tirai usang dan lenyap di balik kegelapan kamar kosong. Namun Rina masih bisa merasakan jejak dingin dari tatapan tanpa mata itu seolah membekas di retinanya. Rina langsung terjatuh ke lantai gemetar hebat, napasnya tersengal-sengal, tercekik oleh ketakutan yang mencekam. Tenggorokannya terasa panas terbakar, namun air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia merangkak mundur, menjauh dari jendela, lalu meringkuk di sudut kamar, tubuhnya menggigil tak terkontrol. Ia terus-menerus merapal doa yang ia tahu, dari ayat kursi hingga surah-surah pendek, hingga ia lelah dan tertidur pulas akibat kelelahan fisik dan syok mental yang luar biasa. Pagi harinya, ia terbangun dengan tubuh terasa remuk redam, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpi buruk terburuknya. Jejak yang tak terhapus dan kisah yang tak berakhir. Keesokan paginya, dengan keberanian yang tersisa dan tubuh yang masih terasa berat dan dingin, Rina mendatangi ustadzah pengurus pondok. Dengan suara bergetar dan air mata yang masih berlinang, ia menceritakan semua pengalaman mengerikannya. Ustadzah itu mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah menjadi prihatin dan tampak tidak kaget sama sekali. Ada sorot kepedihan mendalam di matanya. "Nak Rina, sebenarnya kamar itu memang tidak pernah kami izinkan untuk dihuni," ustadzah memulai, suaranya pelan dan penuh kehati-hatian, seolah menceritakan kisah yang sudah sangat familiar baginya. Kisah yang telah lama hidup di antara dinding-dinding tua itu. Rumah ini dulunya adalah milik keluarga Belanda yang sangat kaya, seorang juragan perkebunan. Mereka punya seorang putri kesayangan bernama Mira. Konon Mira adalah gadis yang cantik, cerdas, dan periang tapi sangat rapuh. Namun saat ia beranjak dewasa, ia jatuh sakit keras. Penyakit yang sangat misterius, yang membuat tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat pasi, dan wajahnya tampak tua sebelum waktunya. Tidak ada tabib terbaik di Semarang saat itu yang bisa menyembuhkannya. Ia menderita dalam kesendirian, terkurung di kamar itu. Ustazah menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke arah kamar kosong itu. Mira meninggal di kamar itu, tepat di kamar yang kamu lihat jendelanya itu. Ada yang bilang dia meninggal karena sakit yang tak tertahankan, tapi ada juga yang berbisik bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi yang sangat berat karena merasa tidak bisa lagi bertahan dengan penderitaannya dan kesepian yang mencekiknya. Ia meninggal di sana, tanpa seorang pun di sisinya. Konon, ia bahkan sempat mencungkil matanya sendiri karena sudah tak sanggup melihat penderitaan yang menimpanya. Jenazahnya dimakamkan diam-diam di kebun belakang rumah ini, di bawah pohon beringin tua yang sekarang sudah tidak ada, seolah ingin menghapus jejaknya. Sejak saat itu, kamar itu tidak pernah dihuni lagi, lanjut ustazah, suaranya nyaris berbisik. Penduduk sekitar dan santri-santri yang lama sering mendengar suara tangisan, bisikan memanggil nama, dan melihat penampakan wajah Mira di jendela itu. Kadang tercium bau melati yang sangat menyengat atau bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Beberapa santri senior yang sempat penasaran dan mencoba masuk ke kamar itu, berakhir dengan demam tinggi berkepanjangan, kesurupan yang parah, atau bahkan trauma psikologis yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kami sudah berkali-kali memanggil kiai untuk mencoba membersihkan kamar itu, melakukan ruqyah dan doa-doa. Namun sepertinya arwah Mira masih belum tenang. Ia masih mencari sesuatu, nak.
Mungkin ketenangan, keadilan atas penderitaannya, atau mungkin ada hal yang belum terselesaikan dalam hidupnya, sebuah penyesalan yang mengikatnya di sana. Rina mendengar cerita itu dengan hati yang menciut, diselimuti rasa takut yang amat sangat, iba pada nasib Mira yang tragis dan merinding yang tak terlukiskan. Ternyata, semua kengerian yang ia alami kini menemukan jawaban yang jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Panggilan nama Mira, wajah pucat tanpa mata di jendela yang menatapnya dengan seringai penderitaan, isakan pilu, tekanan yang mencekik di dadanya, cengkeraman dingin di kaki, semua itu adalah jejak kehadiran arwah Mira yang terperangkap di antara dunia nyata dan gaib, di rumah yang dulunya adalah tempatnya hidup dan menderita. Meskipun Ustadzah menawarkan untuk memindahkannya ke kamar lain yang lebih ramai, bahkan menawarkan untuk didoakan khusus dan dibimbing, Rina tidak bisa lagi. Trauma itu terlalu dalam, ketakutan itu sudah mengakar kuat. Ia merasa tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi di pondok itu. Setiap sudutnya, setiap bisikan angin, setiap bayangan gelap akan mengingatkannya pada Mira. Beberapa hari kemudian, dengan berat hati, Rina memutuskan untuk meninggalkan pondok pesantren tua itu. Ia mencari kos lain yang lebih modern di tengah keramaian kota Semarang. Pengalaman di pondok tua di Gunung Pati itu, dengan bisikan dari kamar kosong, wajah pucat tanpa mata di jendela, dan kisah tragis seorang gadis bernama Mira, akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya yang paling menyeramkan, sebuah pengingat abadi bahwa terkadang rumah-rumah tua menyimpan lebih dari sekadar kenangan. Mereka menyimpan jiwa, cerita, dan penderitaan yang enggan lenyap ditelan waktu, terus bergentayangan mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan di dunia ini, dan mungkin akan terus mencari hingga akhir zaman. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan konten selanjutnya. Terima kasih.